tahu Engkau ada di depan kami, menuntun jalan kami, dan tidak sering juga Tuhan ada di belakang kami untuk menjaga kami. Tapi sering Tuhan, kami pura-pura tidak tahu. Kami memalingkan wajah kami memikirkan hal-hal yang lain dan mengarahkan mata kami kepada hal-hal yang lain yang lebih menarik hati kami. Kami menyadari Tuhan, betapa kuat kedagingan kami menarik kami untuk tetap terikat kepada Mesir kami, yang memperbudak kami dan mengikat jiwa kami. Tapi malam ini kami sadar Tuhan, kami datang dan kami menyadari kelemahan dan benar-benar ketidakberdayaan kami di dalam daging ini. Dan kami memberanikan diri datang kepada Tuhan, meminta pengampunan Tuhan. Kami membuka tangan kami dengan kepala kami yang tertunduk untuk sungguh memohon ampunan Tuhan. Untuk Tuhan boleh perkenankan kami. Untuk Tuhan boleh pegang kami dan bawa kami kembali. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang sungguh baik, yang sungguh setia, panjang sabar-Mu ya Tuhan, betah dengan kami ini yang menyebalkan. Bapa di surga, kami mendekati Engkau dengan apa adanya kami, karena kami sadar Tuhan akan mendandani kami. Tuhan akan meningkatkan kualitas iman kami untuk kami boleh layak bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami mengangkat semua kami yang ikut pada malam ini, semua orang yang mendengarkan, untuk Tuhan boleh pimpin. Tuhan tolong kami, buka pikiran kami, buka hati kami, agar di dalam kehausan kami menemukan pimpinan Tuhan yang begitu jelas. Kami menemukan mata air yang mengalir terus-menerus, yang mengisi, yang menolong, melegakan dahaga kami. Tolong kami semua ya Tuhan, tolong hamba-Mu, tolong setiap kami, agar kami boleh bersama-sama belajar. Karena kami merindukan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Dengar doa kami ya Tuhan, karena kami menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sudah mati tebus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Kita akan mulai hari ini sharing Bible kita ya. Oke. Saya akan share screen. Saya lihat ada Pak Oki ya. Hai Pak Oki, apa kabar? Baik Bu, masih di kantor. Iya, wah masih di kantor, masih kerja. Pulang Pak, nggak boleh kerja terus. Baik, oke kita akan langsung mulai ya. Saya udah share screen-nya, udah bisa lihat ya. Oke. Baik. Kita masih dalam kerangka Exodus 13 sampai 15 masih bicara tentang berdiri teguh begitu dan tetap merdeka ya, tidak boleh jadi budak lagi. Nah, saya akan ulangi review sedikit minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang ketika Tuhan memanggil anak-anaknya keluar dari Mesir, dan kita bicara tentang anak sulung ya, kita bicara tentang pemberian buah sulung sebagai Tuhan. Kenapa minta buah sulung? Adalah Tuhan sebenarnya ingin benar-benar mengajar kita untuk memberikan yang pertama. Yang pertama belum tentu yang terbaik. Saya udah cerita minggu lalu ya. Saya anak ke-12, anak bungsu, saya nggak terima. Nah, tetapi maksud Tuhan minta yang sulung adalah memberikan yang sulung itu yang paling berat. Ya, dan Tuhan mau kita memberikan kepada Dia sebagai tanda kita mengakui bahwa Dia yang punya.
gitu ya. Lalu kita juga belajar dari Keluaran 13:14 bahwa ini harus diajarkan kepada anak-anak kita. Nggak bisa enggak gitu loh. Ya, jadi jangan sampai tidak mengajarkan kepada anak-anak ya. Ini harus diajarkan kepada anak-anak. Jadi kalau anaknya bertanya apa artinya, harus berkata bahwa kekuatan tangan Tuhan yang telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, bukan kerjaan kita, itu kerjaan Tuhan. Lalu ayat 15, nah sebab ketika Firaun tegar menolak dan membiarkan orang Israel kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak laki-lakiku, anak-anakku lelaki ku tebus, ya. Jadi ini adalah bagian penting komunikasi tanya jawab antara orang tua dan anak yang harus dan perlu dilakukan dalam setiap keluarga, setiap tahun dilakukan. Jadi Tuhan bilang peringati itu, lakukan itu pada waktu itu. Komunikasinya ini disebutin. Jadi kayak main film tuh skenario-nya dikasih gitu. Tinggal ngomong doang nggak bisa. Jadi dalam hal ini orang tua harus mengajarkan kepada anaknya bahwa memberi buah sulung itu artinya apa, ya? Artinya mengakui bahwa Tuhan pemilik dari semua dan Tuhan berhak mengambil apa yang menjadi haknya. Nah, di sini Tuhan sekaligus menguji sebenarnya. Sekaligus dia menguji, dia sekaligus juga mengasihi dan percaya kepada orang tua. Makanya Tuhan tuh mempercayakan kembali anak sulung, nggak diambil gitu ya, tapi boleh diganti dengan domba. Ya, anak sulung dikembalikan lagi ke orang tua yang dikasih kembali untuk dijaga dan dengan tanggung jawab oleh orang tua sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan. Nah, melalui pengajaran ini, ketika orang tuanya kasih tahu sama anak-anaknya, di depan anak-anaknya, di depan keluarganya, orang tua itu menunjukkan, menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan sebagai Allah yang baik dan kasih itu. Ya, kalau Allah itu jahat seperti berhala anaknya dibunuh begitu, ya enggak ada orang tua yang mau kasih. Tapi ketika orang tua memberikan anaknya kepada Allah, artinya dia percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Dan Allah mengembalikan anak itu kepada orang tua untuk juga mendelegasikan sesuatu yang baik kepada orang tua. Jadi kasih Tuhan itu nggak perlu diragukan. Tiada yang dapat melebihi kasih Tuhan kepada umatnya. Nah, Tuhan hanya minta kita taat dan percaya kepadanya 100%. Nggak boleh kurang sedikit pun, ya. Nah, ayat terakhir yang kita belajar minggu lalu adalah hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu. Tangan artinya pekerjaan harus terjadi, harus terlihat, jadi nggak boleh ngomong-ngomong doang gitu ya, menjadi lambang di dahi, artinya dalam pikiran kita, dalam perenungan kita, dan itu secara literal oleh orang Yahudi ditaruh di jidatnya begini untuk benar-benar dilihat oleh dia dan kelihatan oleh orang lain. Jadi beautifulnya begitu ya, bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan itu dan ketaatan kita kepadanya itu harus kelihatan dalam perbuatan kita dan terlihat dalam pikiran kita secara jelas, ya, bahwa tangan Tuhan yang kuat. Semua ini adalah karya Tuhan. Nggak ada hak kita untuk klaim ini aku punya karya, gitu ya. Nah, itu yang kita pelajari di minggu lalu, sehingga saya menutup minggu lalu dengan ini, bahwa tanggung jawab setiap orang tua untuk mendidik setiap anaknya untuk tidak menyimpang dari jalan Tuhan, dan tebuslah anak-anakmu itu untuk menjadi milik Tuhan. Lalu juga kita sebaiknya, saya mengusulkan ada nilai-nilai dalam keluarga yang disepakati dan dihormati dan dijalankan oleh keluarga itu, dan dalam hal ini tebuslah keluarga kita untuk dimenangkan di dalam Kristus, ya. Dan setelah semua percaya seperti Abraham, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kalau kita percaya, sebenarnya argonya udah jalan gitu ya. Tuhan tuh kayak berhitung, sudah memperhitungkan itu sebagai satu good start gitu, sebagai satu kebenaran. Kita udah dapat poinnya gitu. Jadi
percaya itu penting. Nah, setelah kita percaya, baru Tuhan bisa ajak kita jalan. Kalau kita nggak percaya diajak jalan, yang bikin capek aja, ya kan? Tapi percaya dulu, baru kita bisa memulai perjalanan kita dengan Tuhan. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang baru Tuhan bawa kita jalan setelah kita menyatakan kita percaya. Setelah kita menyatakan, aku akan ajarin anak-anakku, aku akan make sure anak-anakku mengerti, akan melihat keluarga, aku akan melihat nilai-nilai Tuhan itu ada, dan kami percaya bahwa tangan Tuhan itu yang menuntun, melepaskan kita dari Mesir itu. Ya, nah setelah kita percaya, baru perjalanan ini dimulai. Jadi ketika kita masuk ke dalam Keluaran 13 ayat 17 ini, perjalanan ini dimulai. Ya, dan saya memberi judul Allah menuntun umatnya. Nah, saya mesti ceritain dulu petanya. Nih saya sudah taruh petanya di sini ya. Ada yang disebut dengan bulan sabit yang sangat subur. Ya, kenapa Tuhan memilih tanah perjanjian tuh di situ? Kanaan di situ tuh karena Kanaan itu berada pada bulan titik tengah dari bulan sabit, tanah yang subur itu. Nah, itu disebut tanah perjanjian. Dan Kanaan ini, dari beberapa tafsiran yang saya baca, dia itu kayak pusat dari dunia, ya. Jadi kalau umat Tuhan ada di situ, harusnya memberikan pengaruh kepada seluruh dunia. Nah, jadi kita pelajari dulu ya, si orang Israel ini ada di Egypt, ada di Mesir. Dia mau menuju Kanaan, ya. Petanya ada di situ, tuh ya. Dan ini semuanya itu di dalam bulan sabit yang subur ini di tengah-tengah Saudi Arabia situ ya, pertengahan. Nah, saya ambil sepotong itu dan mau saya highlight begitu ya. Nah, ini dia. Kalau kita lihat yang di kiri ini, yang dikananin dengan lebih detail, kira-kira bentuknya begini ya. Jadi orang Israel itu berjalan dari Mesir menuju ke Kanaan, ya. Nah, itu perjalanan mereka. Harusnya yang paling singkat itu, ya. Jadi kalau kita lihat dari Keluaran 12 ayat 37, sebenarnya orang Israel itu sudah jalan, ya. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Ya, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Nah, ini kita udah pelajari ya di beberapa minggu yang lalu. Jadi mereka tinggalnya kan di Goshen, dari Ramses yang dia bangun itu, dia jalan ke Sukot. Jadi dari titik 1 ke titik 2 ya. Mereka berjalan di situ, sudah cukup jauh, mereka jalan. Di Sukot itu di beberapa penafsir mengatakan ada sebagian orang Israel di situ juga yang menjadi budak tambang. Jadi rupanya Musa ke situ untuk menjemput mereka. Itu salah satu penafsir mengatakan begitu, mengapa jalannya dari Ramses itu ke Sukot. Ya. Nah, kemudian dari kita masuk ke ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal, apalagi apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi kalau kita lihat di peta nih, jalan melalui Filistin itu yang paling dekat kan? Dari Mesir menuju Kanaan itu, nah paling atas nih mestinya tuh paling dekat gitu. Dan itu diperkirakan kira-kira 2 minggu aja jalan nyampe, jalan kaki nyampe 2 minggu gitu ya. Nah, jadi cukup dekat gitu. Nah, tetapi Allah tidak menuntun mereka melalui jalan terdekat itu, melalui jalan orang Filistin itu, karena itu jalan musuh kan, walaupun jalan ini paling dekat. Karena Tuhan bilang begini, jangan-jangan ternyesel loh, lewat situ tuh ketemu musuh nih, perang nih, lagi lemes nih orang Israel, lagi capek kan, nggak tidur semalam-malaman kan, dan mereka lagi angkat-mengangkat makan roti tidak beragi dan daging kambing, daging domba yang tidak berbumbu itu, mungkin aduh lagi lemes capek deh gitu kan. Nah,
Jadi sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, kenapa Tuhan tidak memimpin mereka melalui jalan itu? Coba kita perhatikan titik ini ya. Ini dari Scott nih. Sebenarnya ada 3 jalan. Kalau ada lagi penafsir yang melihat sebenarnya ada 3 jalan. Yang pertama adalah jalan pertama melalui si Filistin tadi, yang kedua di tengah-tengah, dan yang ketiga tuh melalui padang gurun. Ya, nah jadi jalan satu dan jalan 2 ini disebut via Maris melalui laut ya, jalan 1 nih jalan laut via Maris sebenarnya harus melewati benteng yang dibangun oleh Mesir. Jadi ada benteng rupanya di sini, tengah-tengah sini. Nah, benteng ini sebenarnya untuk menahan musuh menyerang Mesir. Ingat ya, Mesir itu kerajaan yang sangat besar dan mereka itu sudah sangat beradab, sudah pinternya luar biasa, tentara pembunuhnya juga banyak. Jadi dia udah pinter nih, udah pasang benteng. Nah, di situ tuh ada benteng. Kalau orang Israel lewat di situ, gampang banget ditangkap kembali gitu. Karena tidak mungkin melewati benteng tersebut. Jadi jalan via Maris itu harus melewati benteng yang dibangun Mesir untuk menahan musuh dan mencegah budak lari. Nah, jika Israel mengambil rute ini, maka dia akan terjebak dan dengan mudah tentara Mesir dapat menangkap dia kembali. Jadi mau nggak mau Israel Musa memilih nomor 3. Nah, kenapa jalan nomor 3 ini Musa pilih? Karena dulu Musa itu pernah di Midian. Nah, Midian itu kira-kira sebelah kanan sini, nah nih tulisannya Midian ya, ini ada Midian. Jadi Musa udah familiar, biasa dengan daerah sebelah sini. Jadi dia dari Goshen ini, dari Rameses ini, dia memilih turun ke bawah ini ya, karena dia udah biasa. Jadi Tuhan pimpin dia tidak melalui jalan 1 atau 2, tapi berbelok ke bawah dan Musa jalani. Nah, jadi begitulah ceritanya mengapa mereka tidak naik ke atas ya. Jadi Allah tidak memimpin mereka ke sana. Ayat 18 kita baca. Jadi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Ya, dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi ke bawah sini arahnya. Nah, di bawah sini ini ketemu nih, ada laut yang disebut Laut Teberau itu tadi. Ya, dalam bahasa Inggris ada yang bilang Bitter Lake, ada yang namanya Red Sea, ya, Red Sea. Ada yang bilang. Nah, jadi sebenarnya ketika Tuhan bilang nih, aduh jangan lewat jalan sini deh, ntar nyesel loh, bangsa itu nanti dikena ada musuhnya, mereka jadi kecil hati, malah balik lagi ke Mesir gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, teman-teman semua, Allah tahu nggak? Allah tuh tahu, Allah itu ngerti, Allah itu peduli. Ketika orang Israel sendiri tidak sadar akan kelemahannya, akan kecapean mereka, akan deg-degannya, baru sekali ini keluar dari Mesir, 430 tahun di Mesir, keluar, ada perasaan tidak siap, ada perasaan tercabut dari akar, dan ada perasaan yang sangat tidak nyaman. Nah, Tuhan itu tidak membiarkan mereka bertemu dengan orang Filistin. Hal ini akan berlebihan bagi orang Israel ya. Jadi seperti burung yang kecil itu Tuhan itu pegang gitu. Tuhan kesian gitu, Tuhan jaga dengan baik orang Israel. Ya, jadi dibelokin lah ceritanya. Nah, lalu saya harus flashback sedikit di Keluaran 50, nih Yusuf ya. Zamannya Yusuf, adapun Yusuf tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makir, anak-anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu. Kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf, berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh di dalam peti mati di Mesir. Itu adalah ayat terakhir kitab Kejadian. Selesai.
Kitab Kejadian dimulai dari Allah yang menciptakan bumi, manusia jatuh dalam dosa, dan diakhiri dengan peti mati. Manusia mati di dalam peti mati di Mesir. Nah, itu ayat terakhir dari Kejadian, ya. Nah, sehingga kita lihat nih, Yusuf itu telah dipakai Tuhan menjadi penguasa besar di Mesir. Dan dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ingat ya, orang Israel itu kelaparan di tanah Kanaan, terus mereka pindah ke Mesir untuk 5 tahun tadinya, tapi kelamaan, keenaan, tinggal 430 tahun. Tapi Yusuf sendiri malah dipakai Tuhan. Dia menjadi penguasa besar dan dia menyelamatkan bangsa Israel. Nah, Yusuf sendiri tetap tinggal di Mesir. Ya, karena ia tahu Tuhan memang menempatkannya di Mesir sebagai tempat tugasnya. Nah, ini dia, teman-teman. Kadang-kadang saya sendiri bergumul begitu ya. Saya ini tempatnya di mana gitu. Saya ingin melayani Tuhan. Berkali-kali Tuhan mengkonfirmasi tempatmu di marketplace gitu ya. Walaupun suami saya pendeta gitu. Karena Tuhan sudah bilang berkali-kali tempatmu di marketplace. Nah, sama. Saya menggumulkan ini sungguh-sungguh dan saya menyadari Yusuf menyadari tempatnya memang di Mesir, bukan untuk terikat menjadi budak seperti orang Israel lainnya. Ketika Yusuf berkuasa, dia memang in charge di Mesir. Memang tempat tugasnya itu di Mesir. Dia tidak menjual dirinya sebagai budak, tetapi Tuhan menempatkan dia itu di situ untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya, namun ia tahu tujuan akhirnya adalah masuk ke tanah perjanjian bersama bangsanya. Tapi dia tidak bisa meninggalkan tugasnya. Tapi dia tahu one day dia akan masuk ke tanah perjanjian. Dan kalau dia tetap berada di tempat tugasnya yang Tuhan tempatkan dia menjadi penguasa di Mesir untuk menyelamatkan bangsanya, dia bilang, suatu waktu kalau aku mati, bawa aku ke tanah perjanjian itu. Nah, inilah di ayat 19 ya, Keluaran 13 ayat 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Jadi Yusuf ini very serius ya. Dia bilang, supaya bawa tulangku kembali ke tanah perjanjian. Ya. Dan dia yakin, dan Yusuf punya iman luar biasa. Dia bilang, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ya. Jadi Yusuf tahu suatu waktu Tuhan akan bawa seluruh orang Israel ini kembali ke tanah perjanjian itu. Karena Tuhan selalu menggenapi janjinya. Enggak bisa enggak, dan Yusuf tahu. Ya, nah jadi ayat 19 nih, Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Berangkatlah mereka. Nah, demikianlah mereka berangkat. Dari Sukot, dia berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Jadi dari Rameses, dia ke Sukot, dari Sukot, dia sekarang ke Etam. Ya, makin turun ke bawah. Nah, mereka berkemah di situ di tepi padang gurun. Jadi padang gurun ya, padang gurun besar sekali. Nah, ayat 21 kita membaca. Ini adalah dua ayat yang menutup pasal 13 ini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang atau malam. Jadi perjalanan bersama Tuhan, kan tadi kita udah percaya, terus kita memulai perjalanan dengan Tuhan, bukan? Nah, perjalanan bersama Tuhan, Tuhan akan selalu menuntun umatnya. Tidak pernah umat menuntun Tuhan. Jadi jangan sok tahu di sini ya. Jadi Tuhan akan selalu menuntun umatnya. Pertanyaannya, umatnya mau dituntun apa tidak? Nah, itu ya. Jadi kalau perjalanan bersama Allah, Tuhan akan selalu menuntun umatnya. Dan siang atau malam, dalam wujud yang relevan yang dibutuhkan umatnya. Makanya Tuhan bilang kalau siang munculnya tiang awan, ya seperti ada satu dua penafsir yang mengatakan gambarnya itu seperti bom atom gitu. Jadi awannya gede banget dan mereka berjalan di bawah awan yang sedemikian ya. Dan itu di depan. Nah, pada malam hari, tiang api itu menerangi mereka, dan kalau memang perlu berjalan, mereka tetap berjalan. Nah, ayat 22 ini
beautiful ya. Saya kagum dengan penerjemahannya gitu. Dengan tidak beralih, wah keren kata-katanya ya. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi kalau Tuhan menuntun, jelas gitu loh. Jadi jangan bilang nggak kelihatan tuntunan Tuhan. Masalahnya tuh bukan nggak kelihatan, ya matamu yang buta gitu, telingamu yang budek gitu. Tuhan itu begitu jelas di dalam memimpin. Kalau kita nggak peka, kalau kita membutakan mata kita, mencolok telinga kita, bagaimana kita bisa dengar, bagaimana kita bisa lihat? Pimpinan Tuhan itu tidak beralih. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kita yang sering nggak ngerti, Tuhan ada apa enggak ya? Kita yang dablek gitu, karena kita ini udah bebal. Ya, siang atau malam, dalam setiap keadaan, Tuhan selalu ada menuntun umatnya. Jadi kita lihat melalui ayat ini, dan dua ayat ini menutup pasal 13 ini sangat indah gitu ya, bahwa Tuhan itu selalu menuntun dan dengan tidak beralih, dia akan ada di situ. Ya, jadi jangan mata dibutakan, telinga dibudekkan, hati dibekukan. Nah, itu yang celaka. Nah, kenapa bentuknya itu tiang api atau tiang awan ya? Jadi rupanya pada zaman itu, ketika orang itu berperang ya, tentara itu selalu bawa obor gitu supaya anak buahnya itu semua tahu di mana dia berada. Ya, bawa bendera gitu ya. Dan itu menunjukkan kepemimpinan. Makanya Tuhan menunjukkan diri dalam satu tiang yang tidak bisa tidak semua orang akan lihat. Ya, itu tadi, kecuali orang buta yang nggak bisa lihat. Nah, jadi itu adalah leader sign, ada tanda kepemimpinan dari Tuhan sendiri, dan dia tunjukkan itu dalam tiang awan, tiang api. Ya, siapa dulu yang memimpin, kan begitu. Nah, jadi ayat ini beautiful ya, dari Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ya, kadang-kadang kalau saya lihat kata-kata Tuhan seperti ini, saya jadi malu hati gitu. Karena apa? Aduh, Tuhan itu ngomong sama kita tuh sampai gimana, seolah-olah Tuhan yang butuh kita gitu loh, bukan kita yang butuh Tuhan. Ya, mari kita baca bersama-sama. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan Tuhan selalu bawa kemenangan, tidak pernah kalah. Ya, kalau ingat ya, minggu lalu saya tekankan berkali-kali, kalau tangan Tuhan keluar, artinya kehendak Tuhan pasti terjadi. Nah, kita akan masuk ke Keluaran 14 ya. Nah, judulnya adalah stand firm ya, berdiri teguh gitu, berdirilah teguh. Kita akan masuk ke Keluaran 14. Jadi Tuhan itu pegang tangan kita dan dia selalu ada di depan kita dan menuntun kita. Nah, ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian, katakan kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi, bentuknya itu adalah setelah dia sampai di Etam, dia ke titik 4 gitu ya, di antara Migdol dan laut nih ceritanya. Saya coba cari-cari petanya. Ini agak sulit, teman-teman. Kenapa? Karena semua tempat-tempat ini sekarang sudah hilang, karena daerah ini sekarang menjadi tarusan Suez ya. Sudah di modern, dunia modern seperti sekarang, mereka itu sudah tidak ada. Jadi ini semua mencari dari dokumen-dokumen histori yang lama. Jadi kira-kira tempatnya itu di titik 4 tersebut antara Migdol dan laut gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah ujian ketaatan, baik bagi Israel maupun bagi Musa. Jadi seolah-olah nih, teman-teman, kepada Israel dan kepada Musa, Tuhan dengan sengaja memberi kesan gini loh, pimpinan arahannya salah. Kan udah jalan nih,
tiba-tiba balik gitu kan, balik kembali dan berkemah di sono. Ya, tadi udah berkemah di padang gurun gitu, sekarang suruh balik berkemahnya depan laut lagi. Jadi seolah-olah Tuhan itu memberi kesan salah nih. Nah, sekarang balik lagi. Artinya ngawur nih Tuhan nih, bolak-balik. Buset, capek nih. Habisin tenaga, habisin waktu, sia-sia banget gitu. Nah, dan itu memberi kesan Tuhan itu bisa salah. Tuhan itu bisa ngawur. Nah, coba saya tanya dalam hidup kita. Sering nggak kita begitu? Ya, kita dalam sehari-hari ya, kalau kita nggak percaya sama Tuhan, artinya kita selalu bilang Tuhan bisa salah. Dan bahkan beberapa, saya sendiri dulu suka ngomong gitu, Tuhan bisa salah. Tuhan nggak bisa salah. Ya. Jadi Tuhan bisa salah, Tuhan bisa ngawur. Nah, di dalam kalimat ini, seolah-olah seperti itu kan ketika Tuhan bilang balik kembali. Artinya Tuhan bisa salah, Tuhan bisa ngawur. Nah, di dalam ketidakmengertian kita sering mempertanyakan dan meragukan Tuhan, bukan? Ya. Nah, Tuhan itu nggak pernah salah. Tuhan itu selalu tahu apa yang harus dilakukannya pada waktunya. Tuhan itu cuma minta kita percaya aja deh. Patuh aja deh. Ya, trust and obey. Percaya dan patuh aja, ikut aja. Jangan sekali-sekali mempertanyakan dan meragukan Tuhan. Ya, tapi kita nggak ngerti, ikut aja. Ya, jadi jangan bilang Tuhan salah. Nah, ayat 3, maka Firaun akan berkata. Jadi Tuhan mau bilang begini kan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakan kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel. Ini masih Tuhan yang ngomong ya. Mereka telah tersesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Nah, ya. Jadi, tersesat lo di sonono. Nah, jadi Tuhan tadi kepada Israel dan kepada Musa memberi kesan bahwa dia salah. Kepada Firaun, Tuhan menciptakan kesan bahwa Allah Israel ini penakut. Nah, orang zaman dulu itu ya, mereka tuh percaya begini, tempat ini Tuhannya si ini, tempat ini Tuhannya si ini, tempat itu Tuhannya si itu. Makanya ingat ya, Sungai Nil dewanya si ini, laut dewanya si ini, daratan dewanya di sini, rumah tangga dewanya sini. Jadi setiap Allah itu punya teritori masing-masing. Jadi kepada Firaun nih, Tuhan itu seolah-olah mau kasih tahu dia gini nih, oh di Mesir dia perkasa nih ya, berani turunin 10 tulah. Sekarang keluar nih dari Mesir. Nah, penakut dia rupanya. Dia tidak berani lewat jalan besar, dia lari ke padang gurun. Berarti Tuhan Allah Israel itu penakut. Yang kedua, Tuhan mau memberi kesan kepada si Firaun, Tuhan Allah Israel itu ngawur, dan ia membawa Israel ke jalan yang salah, dan tersesat di padang gurun. Nah, jadi itu Tuhan nggak benar tuh. Dan sekarang Israelnya panik, balik lagi dan terkurung mereka di tengah laut. Jadi Tuhan Allah Israel itu sudah kehilangan kesaktiannya di padang gurun, ya, karena dia tuh Tuhan yang teritorinya terbatas begitu. Nah, itu skenarionya Tuhan kepada Firaun. Jadi Tuhan bilang, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ya, jadi Tuhan sedang memasang jebakan untuk Firaun ini. Ya, karena Tuhan ingin menunjukkan pada Firaun, apa yang kau tahu tentang aku, engkau tidak tahu, engkau menganggap enteng, engkau nggak kenal siapa Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau bilang, aku ini Yahweh, ya, aku akan menunjukkan kepadamu. Dan Tuhan menyerahkan Firaun pada keserakahan hatinya. Nanti kita akan eksplor lebih lanjut hal ini ya. Nah, tapi sementara yang saya kuningin tuh, lalu mereka berbuat demikian. Siapa mereka? Orang Israel. Jadi sementara Israel dan Musa percaya dan mereka turut pimpinan Tuhan. Walaupun Tuhan bilang balik kembali. Dalam hal ini Israel dan Musa percaya dan mereka turut pimpinan Tuhan. Ya. Nah,
Ketika diberitahu kepada Raja Mesir. Nah, kali ini beneran nih. Jadi orang Mesir ngintip-ngintip kasih tahu sama rajanya ya. Ketika diberitahu kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Waduh. Nah, di sini saya highlight tentang hati yang berubah. Jadi hanya sehari dari 2 hari dari bertobat, ya kan? Mereka kan baru keluar dari Mesir itu baru sehari 2 hari. Baru sehari 2 hari, lihat ya, keserakahan Firaun dan orang Mesir itu kembali menguasai hatinya. Baru sehari 2 hari kematian anak sulung, kena 10 tulah, ya. Jadi di sini kita menyadari, Bapak Ibu semua, keserakahan itu adalah dosa yang lekat dan mengikat. Nah, coba renungkan itu sejenak ya. Keserakahan itu begitu dibiarkan, bruk, langsung ambil lagi hati itu, kuasai hati itu. Jadi keserakahan itu adalah dosa yang lekat dan mengikat. Ya, kalau nggak diputus, dia ikat kita terus. Nah, keserakahan itu mendorong orang untuk memperbudak orang lain, untuk mengejar keinginan hatinya. Jadi si Firaun begitu mengetahui orang Israel tersesat, keserakahannya langsung menguasai dia. Langsung otaknya bilang apa? Pabrik batu bata bisa jalan lagi tanpa biaya. Sekarang lagi puyeng kan? Batu bata berhenti semua nih. Waduh, mau bangun ini nggak ada tenaga kerja bagaimana? Nah, begitu dia lihat, oh orang Israel tersesat, otak dagangnya kali ya, otak keserakahannya itu langsung menguasai dia, asik, pabrik bata kita bisa jalan lagi tanpa biaya. Nah, Firaun lupa dia udah 10 tulah, kesengsaraan yang ditimbulkan terhadap diri dan bangsanya akibat 10 tulah itu, dan penghakiman atas dosa-dosa mereka sampai anak sulungnya bahkan mati, seakan-akan lupa gitu. Bahkan kedukaannya atas kematian anak sulungnya pun tidak dapat membuat Firaun berhenti dan bertobat. Dia lupa, baru aja mengucapkan 7 perintah pergi. Pergi, angkat barang sekarang, keluar malam ini juga. Diusirkan orang Israel malam itu juga kan. Dan dia bahkan mengemis minta berkat dari Tuhan agar dirinya dan Mesir tidak dimusnahkan. Lupa dia udah bahwa dia pernah mengucapkan kata-kata itu. Yang kedua adalah, saya highlight di sini adalah Firaun dan pegawainya. Jadi yang berubah hatinya itu bukan hanya Firaun, seluruhnya, sepegawai-pegawainya. Artinya dosa itu bermultiplikasi. Dari kejahatan pribadi, ini sekarang menjadi kejahatan komunal, menjadi kejahatan berjamaah ini sekarang namanya. Ya, jadi dosa komunal ini, kalau kita dosa rame-rame ya, terlihatnya tuh nggak bahaya. Ya, sama-sama kok, sama-sama dosa kan gitu, kelihatannya kecil gitu. Tetapi justru dosa komunal dampaknya berlipat ganda. Ya, nanti kita akan lihat banyak contoh terhadap bangsa itu. Nah, yang ketiga adalah saya highlight terhadap bangsa itu. Jadi mereka tuh melihat Israel itu sebagai budak, ya, berubah hati Firaun terhadap bangsa itu, ya, itu budak. Ya, budaknya Mesir, dan Mesir itu menganggap dirinya majikan yang berkuasa. Ya, dan bagi mereka bangsa itu mangsa empuk, lagi lelah, lagi panik, lagi bodoh, lagi tidak berdaya, terperangkap, no way out. Nah, lo cakep banget. Nah, ya. Jadi keserakahan itu seperti ini, teman-teman. Orang yang serakah itu tidak tahu kapan seharusnya berhenti. Mereka tidak pernah puas memperbudak orang lain untuk memperkaya dirinya. Ya. Dan saya ambil quotation ini bagus sekali. Greed is permanent slavery, ya. Saya terjemahan sendiri, terjemahan bebas saya. Keserakahan atau ketamakan itu adalah budak dari dirinya sendiri. Jadi keserakahan itu sendiri sebenarnya budak. Dan itu memperbudak kita menjadi budak yang melekat dan mengikat. Ya, kita ini diperbudak oleh keserakahan. Jadi keserakahan itu sendiri adalah sebuah perbudakan yang melekat dan mengikat. Coba direnungkan itu ya. Jadi
keserakahan itu sendiri adalah budak itu sendiri. Nah, dan itu racun yang paling cepat masuk ke hati anak-anak. Hati-hati Bapak Ibu, saya ingetin yang punya anak di sini. Jangan sekali-kali mengajarkan anak untuk serakah. Dan sering kita lakukan tidak sadar loh. Ya, kamu harus lebih baik dari orang lain. Kamu harus jadi ranking. Makanya sekarang saya tahu ranking di sekolah nggak ada lagi ya. Karena ranking itu menuntut anak untuk yang terbaik. Katanya sih terbaik begitu. Tapi apakah itu tidak cikal bakal keserakahan? Harus lebih unggul dari orang lain, harus mendapatkan porsi lebih besar dari orang lain, harus terdepan, harus kalau kita nonton bioskop berebut tentang tempat duduk terbaik. Itu adalah cikal bakal dari keserakahan. Nah, bagaimana orang tua di dalam dunia sehari-hari kita mengajarkan anak-anak kita? Karena kalau kita menunjukkan keserakahan, kita harus yang dapat yang paling gede. Kita harus dapat tempat duduk paling bagus, harus dapat makanan paling enak, harus nomor satu dilayani. Orang lain dapat, kita nggak terima. Itu adalah racun yang paling cepat masuk ke hati anak-anak. Hati-hati dengan hal itu. Nah, ayat 6. Kemudian ia memasang. Jadi si Firaun tadi ya, begitu dia lihat dikasih tahu, wah Israel tersesat, dia langsung memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Dia memasang keretanya, artinya dia aktif agresif. Dia memasang keretanya, aktif akan mengejar ketinggalan dengan cepat. Dia naik kereta, kereta itu mengejar ketinggalan dengan cepat. Dan di situ dicatat membawa rakyatnya serta. Artinya keserakahan dia itu memaksa orang lain juga untuk serakah. Karena dia pimpinan tertinggi, dia memaksa rakyatnya, dia bawa rakyatnya untuk sama-sama serakah. Jadi keserakahan itu menjadi kejahatan berjamaah di sini ya. Nah, ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir. Musa mencatat dengan sangat indah. Ya, segala kereta Mesir. Masing-masing lengkap dengan perwiranya. 600 kereta terpilih, artinya best and full force, ya, powerful, kuat untuk menerjang dan menginjak-injak rombongan manusia. Orang Israel jalan kaki. Orang Israel nggak punya kendaraan apa-apa. Dia kejar dengan kereta berkuda seperti ini dan selalu ada 2 orang di dalamnya, ada supirnya, ada yang bawa senjata perwiranya. Mereka kereta itu sendiri bisa menerjang dan menginjak-injak rombongan manusia. Dan dia disebutkan di sini lengkap dengan perwira. Artinya mereka dapat membunuh dari jauh ya, pakai panah. Nah, keserakahan itu mendorong orang melakukan apa saja untuk memenuhi keserakahannya. Di dalam hal ini, Firaun itu pede habis. Dia merasa superior. Dia pasti dapat tangkap kembali mangsa empuk itu, budak-budak untuk kembali dipekerjakan. Dan di dalam hal ini, dia kerahkan semuanya. Sadar nggak kita? Kita juga dalam hidup kita sehari-hari, kita sering begitu, bukan? Untuk serakahnya kita ini, kita korbankan family kita. Kita korbankan kesehatan kita sampai stres, pokoknya mesti dapat duit, pokoknya karir mesti bagus, kita kerja mati-matian, pokoknya. Dan kita kerahkan seperti si Firaun mengerahkan 600 full force kereta kudanya untuk kejar orang Israel. Selalu kita setengah mati. Saya mengakui saya melakukan banyak dosa seperti ini. Puji Tuhan saya udah bertobat. Dulu saya juga begitu. Saya kerja nggak pernah berhenti. Dan saya menyukai, dan saya selalu bilang, enggak, saya suka pekerjaan saya. Dan saya nggak tahu apa yang saya lakukan terhadap tubuh saya. Saya stres luar biasa. Sampai nggak bisa tidur, sampai wah setengah mati deh. Dan semua saya korbankan. Tanpa saya sadar. Puji Tuhan saya ditangkap Tuhan dan dipertobatkan. Saya sungguh bersyukur lepas dari segala macam hal yang seperti ini. Tapi begitulah manusia, bukan? Kita tidak sadar keserakahan kita akan apapun bentuknya. Kita korbankan hal-hal yang lebih penting.
Dan terutama kita korbankan Tuhan. Tidak ada waktu untuk baca Alkitab, bukan? Tidak ada waktu untuk merenungkan. Tidak ada waktu. Kita bangun pagi, berangkat kerja, pulang tengah malam, kelelahan, tidur. Tidak ada waktu untuk firman Tuhan. Tidak ada waktu untuk berdoa. Gimana bisa lihat Tuhan? Gimana bisa dengar Tuhan? Wong buta, wong budek. Ya. Nah, Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ingat ya, tubuh kita ini Tuhan pakai untuk mempekerjakan apa yang Dia inginkan. Tuhan nggak bisa ngerjain apapun tanpa tubuh manusia. Tubuh kita ini digunakan Tuhan untuk melayani orang lain, untuk menyembuhkan, untuk pijet, untuk masak, untuk kerja, untuk ngetik, untuk apapun. Melalui tubuh ini kita bisa jalan, kita bisa berpikir. Jadi tubuh kita ini diminta sama Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup, yang kudus. Yang kudus artinya yang sudah disisihkan untuk Tuhan. Nah, yang sering terjadi adalah persembahan kita ini nggak hidup. Kita kasih itu persembahan pingsan mungkin. Karena banyak yang kita korupsi. Banyak yang kita pakai itu udah separuh. Bukan lagi yang hidup. Kita kasih yang udah sisa. Udah ngantuk baru baca firman Tuhan. Baca 2 ayat, ngantuk tidur. Pagi-pagi berdoa pikirannya kesana kemari segala macam. Bagaimana kita mau kenal Tuhan? Bagaimana kita mau bilang kita mau tahu kehendak Tuhan? Wong kita nggak niat. Jadi persembahan yang hidup, yang kudus, itulah ibadah yang sejati. Apa kualitas ibadah kita sekarang? Bagaimana kita memperlakukan tubuh kita ini? Dan apakah kita yang kita kerjakan sendiri sekarang ini semata-mata untuk Tuhan atau semata-mata untuk diriku dan dalam tanda kutip untuk keluargaku? Dan kita membenarkan diri kita terus-menerus di situ. Saya lanjutkan. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Jadi Firaun, dituliskan Musa di sini, Firaun raja Mesir itu. Sengaja Musa menulis Firaun raja Mesir itu. Karena mau menunjukkan Firaun itu adalah tokoh yang serakah, tokoh yang sombong, yang agresif, berkuasa, penuh kekuatan penuh. Dia punya rakyat, punya kereta, punya perwira bersenjata lengkap. Di situ Musa tulisin Firaun raja Mesir itu. Tetapi Israel berjalan terus. Israel percaya dan turut pimpinan Tuhan. Puji Tuhan di sini ya. Dan tangan Tuhan dinaikkan. Kembali ya, kalau sudah ada cerita tangan yang dinaikkan, artinya kehendak Tuhan pasti terjadi. Nggak bisa enggak. Ya. Jadi genggaman Tuhan memberikan keselamatan. Ingat ya, saya cerita ini minggu lalu, Tuhan Yesus pegang tangan Petrus ketika Petrus bimbang dan tenggelam. Tangan Tuhan Yesus memberikan keselamatan. Jadi kalau kita bicara tangan, itu ada artinya teman-teman. Mulai dari sekarang kalau baca firman Tuhan, ketemu tangan, renungkan. Ya, sentuhan Tuhan memberikan kesembuhan. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya, orang kusta itu sembuh. Jadi ketika tangan Tuhan bergerak, kehendak Tuhan pasti terjadi. Kesembuhan itu terjadi, keselamatan itu terjadi. Nah, Tuhan mengeraskan hati. Kembali kita bolak-balik bicara mengeraskan hati ya. Tuhan menyerahkan orang yang nggak mau bertobat itu kepada keinginan hatinya. Ya, engkau memilih untuk serakah, engkau memilih untuk sombong, dimetrai kan sama Tuhan, rasain lo nggak bisa berubah lagi, kira-kira begitu. Ya. Nah, ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Jadi orang Mesir, nah ini cara penulisan Musa ya, orang Mesir, segala kuda, kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, itu cara penulisan yang menunjukkan peningkatan gitu ya. Orang Mesir, kuda, kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, kejar mereka. Mencapai di tempat mereka di tepi laut itu ya. Jadi
keagresifannya, keserakahannya Firaun itu ditonjolkan sama Musa dengan tulisan-tulisan yang meningkat seperti ini. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu mereka sangat ketakutan, ya. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jadi faktanya nih, Bapak Ibu, walaupun orang Israel sudah percaya dan patuh pada pimpinan Tuhan, musuh tetap ada. Musuh tetap mengejar. Itu faktanya, bukan? Jadi jangan bilang udah percaya dan patuh pada Tuhan, oh musuh nggak ada, haleluya, begitu. Enggak. Walaupun sudah percaya dan patuh pada Tuhan, musuh tetap mengejar. Ya, dan musuh ini, Mesir ini menjadi ancaman yang menakutkan. Ketika ngelihat 600 kereta kuda begitu, gebuk, datang dengan begitu menakutkan dan Israel menjadi panik. Mereka lupa pengalaman mereka bersama Tuhan juga. 10 tulah yang sudah mereka alami dan mereka selalu diselamatkan Tuhan, mereka juga lupa dan mereka takut, khawatir dan takut menghilangkan percaya dan harapan untuk sekarang dan ke depan. Coba kita pikirkan itu, ya. Begitu kita khawatir, hilang percaya kita sama Tuhan. Begitu kita takut, lenyap kepercayaan kita. Nah, di sini pertama kali dicatat orang Israel berteriak-teriak langsung kepada Tuhan, sumber yang menyebabkan semua ini. Jadi orang Israel berseru kepada Tuhan. Seruannya kayak apa? Apakah mereka berdoa begitu? Nggak tahu, ya, karena Musa cuma mencatat mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kalau dalam pikiran saya, ini personal, saya sendiri yang berpikir, mereka berseru-seru kepada Tuhan karena mereka bilang, Tuhan ini penyebabnya, Engkau yang bawa kita, bukan? Kan gitu, ya. Nah, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka Engkau bawa kami mati di padang gurun ini? Apa yang Kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Wow, luar biasa, ya. Jadi ketika orang mentok, mereka pasti cari kambing hitam untuk disalahkan, bukan? Itu sifat dasar manusia. Ketika mentok, pasti cari kambing hitam. Dan kambing hitam nomor 1 adalah Tuhan. Tuhan nggak kelihatan. Dan masih misteri bagi orang Israel. Ya, dan dia udah teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan nggak balas. Langsung Musa yang kena. Ya, Tuhan tidak terlihat dan masih misteri. Dan Musa ada di depan mata. Sang hamba Allah ini terus-menerus mengalami krisis kepemimpinan. Orang Israel terus-menerus kejar dia, mempertanyakan dia. Dan kali ini, Musa di depan mata. Tuhan tidak kelihatan bagi mereka, ya, dan mereka masih takut-takut sama Tuhan. Nah, menemui tantangan yang besar dan sulit selalu menggoda orang untuk kembali ke kondisi semula, bukan? Ketika mentok kayak begini, orang tuh biasanya kembali ke zona. Bukan saya bilang comfortable zone, ya. Ini safety zone, zona aman, zona yang nggak mau pasti aman punya. Di Mesir mungkin nggak enak, tapi itu aman, nggak ada yang mengancam hidup. Makanya mereka bilang lebih baik kami kerja buat orang Mesir, ya. Makanya jangan ganggu kami, biar kami kerja sama orang Mesir, biar kami jadi budak. Kira-kira dia mau ngomong begitu. Itu safety zone-nya. Dan di dalam kesesakan seperti ini, terungkap isi hati mereka yang terdalam. Nomor 1 adalah, mereka mau, dalam otak mereka nih, ikut Tuhan. Kita kan udah ikut nih, udah percaya nih. Harusnya enggak ada tantangan yang mengancam hidup. Ikut Tuhan itu tidak ada tantangan yang mengancam hidup. Tantangan kecil, seperti salah jalan tadi, oke lah, susah dikit. Tapi kalau sampai menderita, hidup terancam, ntar dulu, ikut Tuhan tuh. Nah, mereka menyatakan mau ikut Tuhan hanya jika memberikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, Tuhan kan bawa nih keluar dari Mesir. Jadi kalau ikut Tuhan, sekarang ini sengsara, mendingan tetap di Mesir, mendingan tetap jadi budak.
Itu kan yang dia bilang kan. Jadi ikut Tuhan. Oh, garansi dong Tuhan. Nggak ada tantangan loh. Ya, ini mengancam hidup. Nggak bisa. Aku cuma mau ikut Tuhan kalau Engkau memberikan kehidupan yang lebih baik. Jika sengsara, balikin aja ke Mesir. Mendingan aku di Mesir, tetap jadi budak, nggak apa-apa. Padahal Tuhan memakai penderitaan dengan sengaja. Kita tanya, siapa sih yang menciptakan penderitaan sebenarnya? Si Firaun bukan, dengan keserakahannya itu. Tapi Tuhan biarin. Dan karena Tuhan mau memakai penderitaan dengan sengaja. Karena penderitaan itu diperlukan. Penderitaan itu perlu loh. Penderitaan itu diperlukan sebagai alat penguji yang Tuhan gunakan untuk melihat apakah umatnya mempercayai dia. Hanya orang-orang yang percaya yang Tuhan mau. Nggak percaya, Tuhan juga buang kok. Jadi penderitaan itu perlu nggak? Perlu. Tuhan memerlukan penderitaan, mengizinkan penderitaan itu terjadi untuk menguji umatnya. Yang kedua, penderitaan adalah tantangan yang dengan sengaja Tuhan tempatkan. Jadi Tuhan izinin, ditaruh malah sama Tuhan. Ya, bukan Tuhan yang ciptakan loh ya. Saya tegaskan itu. Penderitaan tidak pernah datang dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Disebabkan oleh keserakan para pengikut setan itu ya. Jadi penderitaan itu Tuhan sengaja tempatkan dalam hidup umat, tujuannya untuk mempertebal iman percaya. Untuk apa mempertebal iman percaya? Karena ingat, kita lagi jalan sama Tuhan. Next journey, gunungnya lebih tinggi lagi. Kalau imannya tidak dipertebal, tidak naik kelas, nggak bisa jalan sama Tuhan. Ya, jadi penderitaan itu terjadi kalau kita jalan bersama Tuhan. Ya, saya pertama kali treadmill, paling jalannya 2 kilo, udah terengah-engah, besok kaki sakit semua. Tapi ketika penderitaan itu dijalani, makin lama jalannya 3 kilo, jalan 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, untuk terus bisa lebih baik dan lebih sehat. Ya. Nah, sehingga kita dikasih penderitaan itu, diizinkan terjadi untuk mempertebal iman percaya kita, untuk siap naik kelas. Saya pernah cerita, bukan? Saya pernah kos di Bandung, kan? Dan tinggal di sebuah rumah kos gitu yang sangat sederhana. Dan ketika sampai di situ, saya nggak pernah mandi air dingin. Begitu masuk kamar mandi, nggak ada air panasnya. Saya bilang, Masya Allah, matang dah ini mandi pakai air dingin tuh bagaimana. Tetapi dengan mengambil nafas mandi air dingin, malam-malam saya doa, saya bilang, Tuhan, sekarang udah bisa mandi air dingin. What next, God? Mandi pancuran, siap. Nah, gitu ya, kira-kira ilustrasinya begitu. Jadi, Tuhan kan memberikan kita penderitaan, tidak ada lagi mandi air panas. Ini suatu penderitaan kecil sebenarnya. Tapi saya mengambil ilustrasi ini untuk sebenarnya mempertebal iman kita untuk what next, Lord, gitu ya. Apalagi Tuhan, perjalanan berikutnya yang lebih tinggi lagi kelasnya, kan gitu ya. Yakobus 1 ayat 2 dan 4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, karena pencobaan itu membawa penderitaan biasanya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Tujuan kita, tujuan Tuhan memberikan kita penderitaan, supaya kita sempurna dan utuh, dan kita siap untuk perjalanan berikutnya. Nah, tetapi Musa berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kali ini Musa nih, sang hamba Allah yang dulunya juga meragukan Tuhan. Sekarang Tuhan udah jadiin dia pemimpin umat. Dia udah lulus ujian kepercayaan. Kali ini Musa nggak komplain sama Tuhan. Tuhan itu Israel brengsek lagi tuh. Biasanya kan gitu tuh si Musa. Tapi kali ini enggak.
Musa langsung jawab, jangan takut, berdirilah teguh. Jadi Musa lulus ujian kepercayaan. Apakah dia takut nggak? Harusnya dia takut. Dia bekas orang Mesir. Dia tahu seberapa agresifnya orang Mesir. Hatinya juga pasti ciut. Dia tahu betapa kejamnya orang Mesir. Ini negara yang bangsa yang menjadi penguasa dunia pada waktu itu. Jadi dia tahu betapa kejamnya orang Mesir. Ya, tetapi Musa menunjukkan pertumbuhan imannya. Dia juga takut, tapi dia menunjukkan pertumbuhan imannya. Ia mengerti tugasnya sekarang sebagai hamba Tuhan, dan ia pemimpin umat. Dia harus berdiri di antara Tuhan, Israel, dan Mesir. Dan dia tahu tugasnya itu. Luar biasa sih Musa ya, Tuhan membentuk dia. Dan Musa percaya, Tuhan yang sedang memimpin, dan akan berperang untuk umatnya dan menyelamatkan. Jadi Musa tahu, aku ini pemimpin umat, tapi yang memimpin seluruhnya ini alam semesta, termasuk orang Mesir itu Tuhan yang sedang in charge. Nggak usah takut, Tuhan akan bekerja, dan Tuhan akan berperang untuk umatnya dan menyelamatkan. Musa mengenal isi hati Tuhan sekarang, dan Tuhan mau umatnya itu berdiri teguh, menantikan Tuhan saja. Jadi Musa sudah lulus nih. Ya, dia udah percaya penuh, dia tahu sebagai pemimpin tugas dia adalah meneruskan, sama seperti tadi ya, ayah kepada anak-anak, pemimpin kepada orang yang dia pimpin. Dia harus meneruskan kepercayaannya itu kepada seluruh orang yang dia pimpin. Musa kenal isi hati Tuhan, itu yang sedang dia kasih tahu. Dia bilang, jangan takut, berdirilah teguh, dan lihat keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu. Kamu tidak akan lihat Mesir ini selama-lamanya. Ya, dengan gagah berani Musa mengatakan itu. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Jadi lucu Tuhan kali ini, supaya kalau mau ngomong ini, stop ngomong-ngomong, jalan sekarang gitu ya. Jadi Tuhan bilang di sini ya, mengapa engkau berseru-seru demikian? Nah itu tadi yang saya bilang. Jadi orang Israel itu berseru-seru kepada Tuhan itu sebenarnya berseru-seru apa? Mungkin itu karena Tuhan mengatakan berseru-seru demikian. Berseru-seru demikian tuh nanti apa sih yang lu teriak-teriakin? Kan seolah begitu ya, berseru-seru demikian tuh dia teriak ketakutan, komplain, sumpah serapah, mungkin juga berdoa, dan lain sebagainya. Karena berseru-serunya ini tidak teratur, makanya Tuhan bilang berseru-seru demikian, itu apa? Ya, campur aduk sudah. Nah, beruntung karena Tuhan tidak mempermasalahkan hal ini gitu, karena Tuhan mau mengajarkan Musa dan orang Israel. Ada saatnya kita harus stop bicara, tetapi bertindak. Tuhan nggak bilang kurang ajar ya, ngomong-ngomong kayak gitu, dar gitu dimatiin gitu, enggak. Tuhan beruntungnya, Tuhan nggak mempermasalahkan hal ini. Jadi saya sampai mengambil kesimpulan begini, kalau kita mau berbicara kepada Tuhan ya, sebenarnya bagi Tuhan sangat welcome. Walaupun kita nggak bisa berdoa, ada beberapa teman, beberapa orang yang saya temuin yang bilang, aduh aku nggak bisa berdoa, aku gimana ya berdoa? Berdoa itu katakan isi hatimu kepada Tuhan dan dengarkan Tuhan, karena berdoa itu dua arah. Ya. Jadi isinya apa? Dalam hal ini kita lihat di ayat ini, mau teriak ketakutan, mau komplain, bahkan sumpah serapah, mau berdoa dan lain sebagainya, Tuhan nggak mempermasalahkan. Ya, karena Tuhan adalah Allah yang maha kasih dan sabar itu tadi. Kadang-kadang kita harus sok baik dulu untuk berdoa, enggak. Tuhan bilang datang padaku, sampaikan isi hatimu itu, aku dengar. Ya. Tapi dalam hal ini di ayat ini yang Tuhan mau bilang apa? Katakan pada orang Israel supaya mereka berangkat. Tuhan mau bilang ada saatnya stop berbicara tapi bertindak. Nah, Tuhan memanggil umat itu untuk jalan bersama Dia. Maju, hadapi laut itu. Dan itu adalah ujian kepercayaan untuk orang Israel. Ya, maju. Tuhan bilang supaya mereka berangkat. Berangkat kemana? Di depannya laut. Ya, jadi di sini petanya
Bapak Ibu, saya mesti menunjukkan. Jadi kalau kita ambil peta kecil ini ya, di daerah ini, kita mesti lihat, sorry, ini salah kotak-kotaknya mesti agak ke bawah sedikit ya. Jadi yang saya mau ambil adalah bagian ini semestinya, bagian ini ya, bagian ini. Nah kalau kita lihat adalah ini ada laut di sini. Orang Israel ini sudah ada di sini sekarang, sudah ada di depan ini, dan di hadapannya itu ada laut. Ya. Nah, terus Tuhan bilang begini, dan engkau. Nah, ini ujian bagi Musa. Kalau ini kan Tuhan suruh orang Israel supaya berangkat, itu ujian bagi Israel. Dan sekarang Tuhan ngomong, dan engkau, ini ujian untuk Musa, angkat tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belah airnya sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Ingat ya, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut dan belah airnya sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Mari kita lihat. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Lihat gaya Musa menulis ya. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya berkuda. Ini cara penulisan kuning ketemu kuning, merah ketemu merah ya. Jadi ketika Musa menulis seperti ini, artinya apa? Ini seperti puisi ya. Aku akan mengeraskan hati orang orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Yahweh apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya berkuda. Ya, nah ini adalah gaya penulisan puisi menunjukkan Tuhan sedang menyatakan isi hatinya. Keserakahan itu merusak dan membawa dampak yang mengerikan terhadap umat Allah. Keserakahan dosa itu melekat, keserakahan dalam nafsu yang menggebu-gebu menunjukkan kekerasan hati Firaun dan Mesir ya. Dan Tuhan adalah Allah yang adalah kasih itu sedang mengungkapkan betapa ia tersakiti dengan hati yang keras. Ya. Jadi Tuhan ketika nulis gaya seperti ini, dia mengungkapkan hatinya. Dan hati Tuhan ini lagi sakit, tersakiti banget karena apa? Karena keserakahannya Firaun itu begitu mengerikan dan sekarang dia mau bunuh semua orang Israel ini, mau tangkap ini dan mengejar dengan menggebu-gebu seperti itu ya. Nah, tapi ingat Tuhan harus menghadirkan shalom atas umatnya. Maka Tuhan yang berdaulat walaupun terpaksa dapat dan berhak mengeraskan hati orang sehingga tidak dapat berubah lagi sesuai dengan keinginannya untuk dimusnahkan sampai tuntas. Tuhan mau musnahkan Firaun nggak sih sebenarnya? Coba kita pikir-pikir ya. Tuhan itu adalah kasih. Masa sih mau musnahin orang? Enggak. Tapi begitu degilnya si Firaun itu, terus-menerus melawan Tuhan, terus-menerus keserakahan itu mengikat sampai sedemikian, Tuhan itu terpaksa menghadirkan shalom. Karena shalom itu adalah ketika satu kuasa menghancurkan kuasa yang merusak ini, bukan? Baru damai itu bisa terjadi. Nah, Tuhan itu harus menghadirkan shalom. Jadi, cara bagaimana? Supaya si Firaun ini bisa dihancurkan dan hatinya tidak berubah lagi, Tuhan akan keraskan hatinya. Nah, di situ dikatakan sampai 3 kali ya, aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Bukan Tuhan keraskan sendiri. Dia yang mengeraskan hatinya sendiri. Ini adalah bahasa untuk mengatakan bahwa Tuhan membuat orang itu benar-benar keras. Sampai dia nggak bisa berubah lagi. Sesuai dengan keinginan hatinya. Dan dia dimusnahkan sampai tuntas. Untuk itu Tuhan perlu menyatakan kemuliaannya. Bisa dalam wujud yang sangat mengerikan dan tiada bandingnya. Jadi untuk mendatangkan shalom itu, Tuhan perlu menyatakan kemuliaannya.
dalam wujudnya bisa sangat mengerikan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Jadi Allah selalu bertindak duluan. Ya, jadi orang Israel kan cuma teriak-teriak nih, teriak-teriak, tidak melakukan apa-apa, sementara orang Mesir tetap datang, ya, dan Tuhan bergerak dan malaikat itu bergerak, ya, awan itu bergerak. Tadinya dia di depan tentara Israel, dia sekarang berjalan di belakang mereka. Jadi Allah selalu bertindak duluan. Tadinya penuntun di depan, jadi guide ceritanya. Sekarang menjadi guard, ya, menjadi pelindung di belakang. Jadi awan itu bergerak ke belakang orang Israel. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Nah, sebenarnya awan itu tuh, kalau kita baca bahasa Inggrisnya ya, satu sisi terang, satu sisi gelap. Sisi terang itu ada di orang Israel, sisi gelap itu ada di orang Mesir. Jadi satu sisi melindungi, satu sisi mematikan, nggak bisa lihat apa-apa. Jadi Tuhan selalu prinsipnya adalah memisahkan umatnya. Ingat ya, mengkuduskan, memisahkan umat dari musuhnya. Bagi orang benar, kehadiran Allah selalu jalannya terang. Bagi orang berdosa, yang mereka lihat hanya kegelapan. Mereka nggak bisa lihat Allah. Nggak bisa merasakan kehadiran Allah. Karena Allah memang mengkondisikan begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau malam ini masih ada di antara kita yang nggak bisa lihat Tuhan, nggak bisa dengar suara Tuhan, saya betul-betul ajak kita untuk betul-betul datang pada Tuhan, bertobatlah. Tuhan akan pisahin betul-betul. Berserulah kepada Tuhan untuk Tuhan menolongmu, untuk menjadi umatnya, dipindahkan dari Mesir itu keluar menjadi bagian dari umat Israel, sehingga kita berada pada sisi terang itu. Ya, nah jadi awan itu menimbulkan kegelapan di satu sisi. Ini terjemahan yang lain yang saya coba ambil di ayat yang sama, ayat 14-20, awan itu menimbulkan kegelapan di satu sisi dan cahaya di sisi lainnya pada malam hari. Sehingga semalam itu pasukan Mesir tidak dapat menghampiri pasukan Israel. Jadi satu malam lewat. Ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke arah atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguap air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Jadi semalam-malaman itu dari jam berapa? Mungkin jam 10 malam sampai jam 4 pagi mungkin ya. Semalam-malaman, 6 jam, 8 jam. Tuhan menguak air laut itu dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Nah, ini saya mau ceritain nih teman-teman. Jadi orang Israel itu ada di sini, ya kan, depannya laut. Ini ada tiang awan di belakangnya Israel. Tentara Mesir ada di sini. Jadi tentara Mesir lagi ngejar orang Israel, Israel mentok ketemu laut. Nah, Tuhan itu dan celah ini ada yang namanya Bitter Lake di atas ya, yang di bawah ini adalah Laut Merah itu tadi, Laut Teberau itu tadi. Jadi ketika di tengah-tengah ini yang terjadi adalah sebenarnya begini, teman-teman. Tuhan itu menggunakan kekuatan alam ya semalam-malaman itu ya, dan Tuhan memakai mujizat-mujizat. Mujizat nomor satunya adalah awan terang dan gelap. Jadi tiang awan ini bisa sebelah sini gelap, sebelah sini terang. Itu mujizat pertama. Ya, mujizat yang kedua adalah ada angin timur yang kuat meniup laut pada waktunya. Angin itu biasa bertiup, tapi kalau di laut biasanya angin barat, bukan? Ini angin timur yang kuat meniup. Anggaplah ya kadang-kadang bisa aja terjadi gitu ya. Tapi isunya adalah kok bisa jam itu? Nah, kan begitu. Angin timur itu dibikin Tuhan pada waktu itu, tepat pada waktunya meniup.
Dan berikutnya lagi adalah pasang surut terjadi sepanjang malam. Jadi di sini adalah pasang surut, ya. Laut sebelah sini terjadi pasang, laut sebelah sana ditiup sama Tuhan. Jadi itu yang terjadi. Jadi pasang surut, kalau kita belajar tentang pasang, tidak terjadi semalam-malaman, bukan? Dan itu tergantung pergerakan bulan, bukan? Nah, ini bisa terjadi pada waktunya, pada yang Tuhan atur, semua itu terjadi. Semua ini adalah fenomena alam yang alami mestinya. Tetapi Tuhan menyatakan Dia penciptanya. Dia bisa melakukan apa saja yang Dia mau, tepat pada waktunya. Jadi di sini dikatakan Tuhan berperang untuk umatnya. Tangan yang dinaikkan. Ingat ya, kalau tangan udah dinaikkan, semua kehendak Tuhan pasti terjadi. Nggak bisa nggak. Nah, ini ya. Jadi laut itu tuh disibak sama Tuhan. Jadi mungkin kalau dalam film kartun kita lihat tembok begitu ya, dan kata-katanya memang begitu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kanan dan kiri mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Tapi saya tidak bisa membayangkan itu bukan tembok gitu. Kita lihat film kartun ada orang bisa lihat ikan hiu lewat gitu ya. Mungkin tidak begitu gitu, tetapi yang harus kita sadari itu bahwa air itu terkuak gitu ya. Saya setengah mati nyari gambar ini di Google gitu ya. Sulit memang karena interpretasi orang itu bisa bermacam-macam gitu. Tapi yang terjadi adalah seperti ini, saudara-saudara, bahwa air itu ditiup sama angin, yang satu pasang surut, ya, sehingga memang terkuak laut itu dan orang Israel jalan di tengah. Nah, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai di tengah-tengah laut. Jadi keserakahan ini ya, kejar gitu. Mau lihat itu laut, nggak peduli, hajar, pokoknya kan begitu ya. Jadi keserakahan nafsu yang diumbar membuat orang nggak eling, kalau orang Jawa bilang. Nggak inget, gelap mata, tumpul pikirannya, bodoh, tidak memperhitungkan resiko. Orang Mesir yang begitu beradab, begitu ngelihat laut terbuka, harusnya mikir dong, waduh, ini mujizat nih. Kalau dia bisa buka laut, dia bisa tutup lagi kan gitu. Nggak bisa, karena serakah itu membutakan mata orang. Hati-hati dengan keserakahan. Itu dosa yang sangat melekat dan mengikat. Segalanya dikerahkan untuk memenuhi keserakahannya itu, menangkap umpan empuk itu, bangsa Israel yang tidak berdaya untuk dijadikan budak kembali. Jadi ingat ya, keserakahan itu betul-betul menguasai dan menghajar aja, pokoknya dapat. Gitu ya. Jadi orang Mesir itu kejar. Nah, pada waktu jaga pagi, jadi udah pagi nih ya, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Jadi Israel ini kan berjalan lambat gitu, karena mereka 2,5 juta manusia dan ada binatangnya, ada anak-anak, lambat. Sampai semalam-malaman nggak kelar juga jalannya gitu ya. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan di dalam tiang api dan tiang awan itu, dia. Jadi kata-kata yang dipakai Musa di sini betul-betul menunjukkan pribadi Tuhan itu yang seperti manusia itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukan tentara orang Mesir itu. Keserakahan memaksa Mesir mengejar nggak ada henti. Target harus tercapai apapun resikonya, dan Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Ia membuat roda keretanya berjalan miring, maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Baru sadar gitu, sudah berada tinggal. Jadi Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan bertindak, dan Tuhan menunjukkan kuasanya atas semua, termasuk benda-benda mati. Di sini kita lihat bahwa Tuhan itu matiin roda, ya, dikasih maju nggak bisa, berat, ditahan rodanya sama pasirnya laut. Tuhan berkuasa, termasuk terhadap benda-benda mati. Luar biasa ya. Nah, tetapi yang kita mau lihat di sini adalah orang Mesir yang gelap mata itu kejar terus, pokoknya supaya dapat. Dan Tuhan tidak tinggal diam.
dia bertindak. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu di atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Ya, Tuhan Musa mengulurkan tangannya kembali dan airnya itu menutupi orang Mesir. Kalau saya balik lagi ke gambar ini ya, saya mau tunjukkan ini gambar bagus banget ya. Nah, ini. Nah, jadi orang Israel itu masih di tengah laut dan dia udah hampir dikejar sama orang Mesir dan Tuhan tutup laut itu separuh. Ya. Jadi ini saya nggak ngarang. Yang saya interpretasi adalah baca itu baik-baik. Jadi orang Israel tuh nggak selamat dulu baru lautnya nutup. Enggak. Ya, makanya kita baca. Ya. Jadi, nah pada waktu jaga pagi Tuhan lihat kan dan Tuhan membuat orang Mesir itu masih berada di tengah laut, udah hampir dekat, tapi Tuhan bilang, ulurkan tanganmu, air berbalik. Ya, dan Musa mengulurkan tangannya dan airnya berbalik, gitu. Di tempat orang Mesir, di tempat orang Israel enggak. Ya, Tuhan nggak menunda, nggak nunggu dulu Israel naik semua, enggak. Tuhan tidak menunda dan Tuhan berkuasa atas alam. Di sini luar biasa, sama-sama masih di tengah laut, tetapi mereka sudah dihabiskan. Nah, berbaliklah segala air laut itu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Dihancurkan sama Tuhan. Orang Israel belum selesai dari laut. Ya, nah tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Itu ayat 29. Ya, jadi orang Israel masih berjalan di tengah-tengah laut itu, sementara ayat 28-nya sudah hancur orang Mesirnya. Jadi mereka sama-sama di laut, tapi Tuhan bisa belah laut itu. Ya, jadi orang Israel sebelah sini masih jalan, sebelah sana lautnya udah nutupin si orang Mesir. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Peristiwa ini menandai keterpisahan yang final dengan Mesir dan Firaun beserta semua tentaranya. Ya, Tuhan itu sengaja ya membuat jebakan itu supaya Mesir ini dihancurkan dan itu ditunjukkan dosa itu harus dihancurkan sehabis-habisnya. Tuhan yang mulai, Tuhan akan akhirin sampai tuntas. Kuasa Tuhan terlebih besar dan dapat menghancurkan apa saja. Kecanggihan peradaban manusia yang sudah terikat dengan berhala-berhala kedagingannya itu hancur semua sama Tuhan. Mau itu bangsa Mesir, bangsa yang nomor 1 di dunia pada waktu itu, yang sudah terikat dengan berhala-berhala kedagingan mereka, Tuhan lebih besar dari mereka. Tuhan menunjukkan kejahatan itu harus dihancurkan sampai tuntas, dan pemutusan keterikatan dosa, perbudakan Mesir itu harus putus tuntas. Jadi Tuhan nggak bermain-main dalam hal ini. Makanya Tuhan ketika kita dibukakan tentang keserakahan itu mesti dicabut sampai ke akar-akarnya, buang semuanya. Nggak boleh ada keserakahan itu tinggal sedikit saja. Ya, jadi Tuhan mau menunjukkan bahwa kejahatan itu harus dihancurkan sampai tuntas, putus hubungan sama dosa. Ya, jadi apa yang Musa bilang di sini, jangan takut, berdiri teguh, lihat keselamatan dari Tuhan. Apa yang diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan sudah selesaikan, habis. Ya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam. Ya, Tuhan memutuskan sesuatu itu, selesai, habis semua. Ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan
dan kepada Musa, hambanya itu. Ini ayat terakhir kita yang kita belajar hari ini ya. Tuhan menyatakan kemuliaannya tanpa campur tangan manusia. Semua murni karya Tuhan dalam kedaulatannya. Tuhan hebat ya, luar biasa ya. Nggak pakai campur tangan manusia, itu cuma Musa angkat tangan, cuma begitu doang. Tapi semua Tuhan yang kerjakan. Dan kalau Tuhan menyatakan kemuliaannya, dahsyat, ya, penghancuran atas Mesir, musuhnya itu sungguh mengerikan. Mulai dari 10 tulah, tekanan yang makin lama meningkat, dampak yang kian mengerikan dan mematikan. Tulah ke-10, mati anak sulung, penghancuran semua Allah Mesir. Dan sekarang Tuhan tenggelamin semua tentara Mesir yang berada di laut yang sama dengan orang Israel. Orang Israel diselamatkan. Di laut yang sama, tentara Mesir hancur semuanya. Dan Tuhan, pernyataan kemuliaan Tuhan itu, satu, hancurin musuh. Yang kedua, memimpin dan melindungi umatnya. Mencengangkan. Ini terjadi pada saat yang bersamaan. Luar biasa ya, nggak satu-satu, bersamaan. Pernyataan kemuliaan Tuhan itu seharusnya. Jadi kalau di depan mata kita, Tuhan menyatakan kemuliaannya, seharusnya yang terjadi adalah takut akan Tuhan. Melihat perlakuan Tuhan kepada Mesir, orang Israel harusnya betul-betul takut. Karena apa? Karena mereka seharusnya juga mendapat perlakuan yang sama. Berkali-kali membantah juga, berkali-kali meragukan juga, memberontak, bahkan menyalahkan Tuhan dan Musa. Mereka lebih suka diam, tinggal di Mesir, bahkan bilang kan, ngapain mati di sini, mendingan mati di Mesir. Penghinaan itu terhadap Tuhan. Tapi Tuhan sabar pada mereka. Nah, jadi ketika Tuhan menyelamatkan mereka, Mesir dihancurkan, harusnya Israel melihat itu dan harusnya mereka takut akan Tuhan. Dan yang kedua, pernyataan kemuliaan Tuhan itu seharusnya menghasilkan kepercayaan dan ketaatan pada Tuhan dan pada hamba Tuhan, Musa. Jadi sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan adalah akal budi. Itu yang saya dapat dari Ayub 28 ayat 8. Jadi seharusnya takut akan hikmat. Kalau kita takut akan Tuhan, itu adalah hikmat dari Tuhan. Kalau engkau tidak takut sama Tuhan, artinya engkau tidak punya hikmat. Tuhan tidak beranugerah kepadamu. Hatimu dikeraskan oleh Tuhan, sehingga engkau tidak takut lagi sama Tuhan. Dan engkau kalau nggak takut sama Tuhan, yang engkau mencintai kejahatan, tidak akan menjauhi kejahatan. Ya, otakmu tetap akan terus mencari kejahatan itu. Nah, jadi apa kesimpulan kita hari ini? Nomor satu adalah kesempurnaan Tuhan. Ya, ingat ya, kesempurnaan Tuhan itu perfect. Karakternya, Tuhan adalah Allah yang baik selamanya. Kasih dan keadilan yang sempurna, dan karyanya itu mendatangkan shalom. Jadi, karakter Tuhan itu adalah God is good all the time. Kasih Tuhan itu adalah, dia adalah Allah yang baik, dan baiknya itu selamanya. Kasih dan keadilannya sempurna. Dia mengasihi, dia juga mengadili. Sempurna. Ya, karyanya mendatangkan shalom. Ingat, shalom itu adalah menghancurkan kekuasaan yang menyebabkan chaos ya. Tuhan harus menghancurkan kekuatan yang menyebabkan chaos itu untuk mendatangkan shalom. Baru terjadi peace itu ketika kekuatan setan itu dikalahkan. Ya, jadi karya Tuhan itu menebus, dan menebusnya menebus waktu. Dia memutuskan masa lalu, memberikan masa depan penuh harapan. Dia memutuskan tempat, keluar dari Mesir, masuk ke Kanaan. Dia memutuskan status, dia menebus dari budak menjadi orang merdeka. Jadi karya Tuhan itu menebus. Nomor 2, menyelamatkan. Tuhan bertindak. Dia memimpin sendiri, dia guiding, dia leading. Dia melindungi, dia guarding, dia backing up. Ya, dan dia berperang untuk umatnya, mendatangkan shalom di bumi. Mesir itu bukan lawanmu, itu lawanku, kata Tuhan. Dan Tuhan hancurkan Mesir itu tuntas. Dan Tuhan menjaga. Ia lihat, ia mengetahui, dia ingat, dia memperhatikan, dan dia peduli pada umatnya. Tuhan tidak pernah tinggalin umatnya.
yang percaya dan taat kepadanya. Dan yang keempat, Tuhan genapin. Ya, jadi Tuhan tebus, Tuhan selamatin, Tuhan jaga, Tuhan genapi. Tuhan menghakimi, memutuskan keterikatan, memusnahkan musuh-musuhnya. Ingat, suatu waktu nanti dalam hidup kita, kita akan digenapi Tuhan. Tuhan akan hakimi. Tuhan akan putuskan semua keterikatan dan Tuhan akan musnahkan semua musuh-musuhnya. Itu penggenapan yang Tuhan janjikan untuk masuk ke tanah perjanjian. Yang kedua, tentang keserakahan. Ya, kita banyak bicara tentang keserakahan. Nah, keserakahan itu bukan masalah keuangan. Serakah itu adalah masalah hati. Mengapa kita menjadi begitu kejam? Ya, serakah itu membuat orang kejam dan tega berbuat hal-hal yang jahat. Asal muasalnya adalah serakah. Ya, dan ingat, keserakahan itu racun yang paling cepat masuk ke dalam hati anak-anak kita. Jadi jangan sekali-sekali ajarin anak kita menjadi serakah. Ajar dari kecil untuk berbagi, ajar untuk punya belas kasihan. Ya, jangan biarkan anak kita serakah. Jadi yang harus kita lakukan, buang keserakahan itu. Keserakahan adalah masalah hati. Keserakahan adalah dosa yang mematikan. Nomor satu, mematikan orang lain. Menjadikan orang lain objek penderita. Tetapi ingat, keserakahan itu juga mematikan diri kita sendiri. Karena keserakahan itu memperbudak kita, mengikat diri kita sendiri untuk terus serakah. Ya, keserakahan itu melekat dan mengikat, dan kita diperbudak dengan keserakahan itu. Jadi itu dosa yang mematikan dua double, ya, ke orang lain, ke diri sendiri juga. Ya, dosa keserakahan itu cepat berlipat ganda, mulai dari keluarga, anak-anak, istri kita, pasangan kita, bahkan pembantu kita. Kita bisa ajar cepat sekali untuk menjadi serakah. Yang kedua, rekan kerja kita. Teman-teman yang berada mendengarkan ini banyak yang bekerja. Rekan kerja ya bisa menular keserakahan itu, dan masyarakat, negara, bahkan dunia. Saya kasih tunjuk ya. Nah, ini dalam keluarga. Buang keserakahan. Jadi jangan berebut warisan, tapi dari sekarang layani satu sama lain. Berbagi kasih itu. Ajar anak kita untuk mengasihi neneknya. Ajar anak kita untuk mengasihi orang tua. Ajar anak kita untuk mengasihi teman-temannya. Berbagi dengan teman-temannya. Jadi saling melayani, bukan saling berebut warisan. Ya, ini keserakahan di dalam perusahaan. Ya, perusahaan itu sadar nggak sadar, kita menjadi sangat serakah. Kita berusaha tekan pajak, kita berusaha pencet gaji karyawan, kita berusaha kurangin cost sebesar-besarnya supaya supaya memperbesar keuntungan terus, dan shareholder itu yang dibelain terus. Berlakulah adil. Lihatlah keadaan orang-orang di dalam perusahaan tersebut dan berlakulah adil. Ya, saya kasih contoh di New York City. Terjadi banyak sekali homeless, ya, 63.000 orang tidak punya rumah. Sementara ada 250.000 apartemen kosong. Kok bisa begitu? Coba. Kenapa apartemen nggak disewain aja dengan harga murah? Kan gitu ya. Kosong kok 250.000, tapi ada 63.000 orang yang homeless. Kenapa itu bisa terjadi? Karena biaya sewa apartemen tinggi. Kenapa biaya sewa apartemen tinggi? Karena harga tanah tinggi. Kenapa harga tanah tinggi? Biaya service dan maintenance itu tinggi. Karena ini lokasi premium, semua juga udah mahal. Kenapa harga bisa tinggi begitu? Karena bunga pinjaman dari bank itu tinggi. Kenapa bunga pinjaman itu tinggi? Karena resiko peminjamnya tinggi. Yang ikut, yang main di sini penjudi semua, yang serakah semua. Bank terpaksa memberikan bunga yang tinggi. Lihat deh, ini bukannya chicken and egg, ini lingkaran setan, benar-benar lingkaran setan yang membuat semua akibat dari keserakahan. Ya, ketika keserakahan itu lebih kuat dari belas kasihan, maka akan ada penderitaan. Jadi penderitaan datang dari Tuhan. Penderitaan itu datang dari keserakahan. Begitu kita serakah,
Nggak ada belas kasihan. Kita akan membenarkan diri kita terus-menerus dan kita bahagia lihat orang menderita. Nih lihat contoh ya, saya selalu ambil contoh ini. Orang utang 25 juta ya. Kalau dia bayar 36 bulan, dia harus bayar cicilannya 1,359.800 rupiah. Ini kalau dikaliin 36, 48 juta. Hampir 2 kali lipat. Apa nggak mati aja orang bayar cicilan? Ini gara-gara keserakahan, bukan? Kenapa diberikan bunga gitu tinggi? Karena resiko tinggi. Yang nyicil belum tentu bayar. Kenapa yang nyicil belum tentu bayar? Ya karena mencicil di luar kemampuan. Jadi serakahnya siapa? Si pemberi kredit atau si peminta kredit? Dua-duanya serakah. Ya, buang keserakahan dalam perusahaan. Stop customer abusing. Kita mengabuse bukan? Ya, sudah kerja capek, sakit minum obat lebih, kita nggak tahu nih si konsumen minum obat diperampokin sama perusahaan obat, tambah kaya aja perusahaan obat. Saya pernah menjadi CEO Apoteka 24. Saya cerita sedikit tentang Apoteka 24 ya. Dan ini yang kami coba lakukan di Apoteka 24. Jadi kalau Anda perhatikan di gambar sebelah kiri ini salah satu adalah peraturan pemerintah. Sayangnya ketutup ya. Saya coba tadi cari gambarnya nggak ketemu. Ada peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 yang mengatakan begini, apoteker itu bisa mengganti obat ya dengan persetujuan dokter dan atau pasien. Artinya kalau saya bilang nih, kalau ada customer datang nih ke apotek, terus bajunya lusuh, gemeteran pegang obat dokter, aduh mahal nih obatnya. Harusnya si apoteker, petugas apotek itu menganjurkan dia, ibu ini obatnya mahal. Biasanya yang dibikin itu adalah obat bermerek untuk antibiotik gitu ya. Yang satu butirnya 8.000 perak gitu kan. Dia harus minum 20 butir, 160.000 hanya untuk antibiotik. Dan ibu ini udah gemeteran nggak punya duit. Sakit itu udah musibah. Beli obat lebih musibah lagi. Nah, sekarang datang ke apotek, obatnya mahal pula karena dokternya udah kena suap. Diresepkan obat yang mahal ini. Nah, aturan pemerintah ini membolehkan apoteker boleh mengganti obat ini dengan persetujuan dokter dan atau pasien. Jadi kalau pasiennya setuju obat ini diganti dengan generik, harusnya dia cukup membayar 20 butir dengan Rp8.000. Karena obat generik cuma 400 perak. Nah, kami mengekspos itu di Apoteka 24 ya, untuk konsultasikan obat Anda dan nikmati solusi hemat untuk hidup sehat. Karena saya menganjurkan apoteker itu harus tanggung jawab. Saya bilang, kamu punya sumpah apoteker nggak? Mana sumpahmu? Lakukan sumpahmu itu. Ya, untuk menolong orang lain. Dan di Apoteka 24, kita taruh hati yang gembira adalah obat. Jadi sebenarnya engkau nggak usah minum obat, engkau nggak usah beli obat. Dan itu merupakan satu kesaksian, kalau Bapak Ibu lihat berapa banyak orang yang pakai jilbab di pegawainya Apoteka 24. Saya berharap mereka melihat kesaksian hidup itu. Ya. Nah, ini contoh, salah satu contoh nyata. Harusnya kita anak Tuhan, kita punya akal. Harusnya kita anak Tuhan, kita harus 2 kali lebih kreatif dari orang-orang yang menjadi pemain di marketplace. Makanya saya tahu Tuhan tempatkan saya di marketplace. Harus kita bikin seperti itu. Dan saya nggak mampu sendiri, Bapak Ibu. Saya sangat berharap teman-teman yang mendengarkan ini, mari kita berpikir, mari kita gali, mari kita menjadi berkat di marketplace. Jadi jangan serakah, ya. Buang keserakahan dalam organisasi. Berlakulah adil. Ya. Upayakan untuk karyawan-karyawan kita itu cukup. Mereka punya fasilitas yang baik. Mereka tidak nongkrong, ada perusahaan yang membuat karyawannya itu makan siang aja nggak punya meja, harus jongkok. Sampai ya ampun gitu. Nah, ada banyak hal-hal yang mengerikan seperti ini yang kita memperlakukan orang dengan tidak manusiawi. Buang keserakahan. Kurangi untung sedikit. Kasih karyawan dengan lebih baik. Ini kalau kita bicara negara. Amerika udah gendut banget, gitu kan. Ya. Dan ini kita bicara negara. Kalau kita browsing ini di Google, banyak sekali kalau kita lihat orang Afrika kasih makan orang Perancis, gitu.
ekstrim sekali karikatur-karikatur seperti ini. Ada 10% dari orang di dunia yang kaya raya yang makan separuh dari porsi makanan. 90% orang seluruh dunia makan separuh. Nggak imbang sama sekali. Nah, ini akibat keserakahan. Ya, gambar di kanan ini lebih mengerikan lagi. Sudah menguasai, sedemikian masih suruh geser orang lagi. Dan selalu mau. Saya sampai pikir begini, orang udah gendut begini, Tuhan kasih mati aja kali ya. Sakit jantung, tewas, selesai. Ya, dan seterusnya. Nah, Mahatma Gandhi bilang, bumi menyediakan kecukupan untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia. Tetapi tidak akan pernah cukup untuk memuaskan setiap keserakahan manusia. Ya, jadi kita harus milih. Dan saya menganjurkan, pilihlah menginginkan lebih sedikit daripada mempunyai lebih banyak. Lihat lemari baju kita. Apa masih mau beli baju lagi? Ya, makanya nggak boleh tambah gendut. Kalau tambah gendut, kita pasti punya alasan beli baju lagi. Yang salah itu adalah tambah gendutnya. Jangan tambah gendut. Pakai baju lama. Stop beli baju baru. Stop untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu. Kalau bisa masak sendiri di rumah, masaklah. Jangan GoFood melulu. Jangan jajan melulu yang tidak perlu. Dan itu membangkitkan keserakahan. Ajarin anak-anak yang nggak benar. Dan jangan menyepelekan hal ini. Keserakahan itu membunuh. Itu yang saya udah 2 kali tegaskan hal itu ya. Jadi uang itu tidak mengubah orang, tapi mengungkapkan pribadinya yang sebenarnya. Keserakahan terjadi di gereja nggak? Banyak. Makanya sampulnya Time Magazine seperti itu. Sebelah kiri ini bandit mafia, sebelah kanan gereja. Ya, the greedy pig, the greedy church. Memalukan. Sebagai orang Kristen, kita harus malu untuk melihat keserakahan itu mematikan, ada di mana-mana. Tidak aja di marketplace, tapi masuk ke gereja juga. Dan kita harus malu dengan itu. Bertobat cepat-cepat. Nggak bisa seperti itu. Ya, mau dimanapun kita berada, kasih duit, langsung terungkap pribadinya yang sebenarnya. Nomor 3. Ya, nomor 1 tadi adalah Tuhan kita itu sempurna, ya, perfect I am. Yang kedua adalah buang keserakahan. Yang nomor 3 adalah Tuhan tidak mendatangkan penderitaan. Ya, penderitaan itu datang dari keserakahan. Namun Tuhan izinkan penderitaan untuk menguji umatnya, memperkuat iman kita yang diperlukan untuk meneruskan perjalanan bersamanya. Ya, ingat itu tadi bahwa bahagialah kita kalau kita sampai jatuh ke dalam penderitaan, karena itu akan menguji iman kita untuk menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang supaya kita menjadi sempurna dan utuh sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan. Jadi berjalan bersama Tuhan akan ketemu penderitaan nggak? Akan, saya nggak berani berjanji ya, tapi akan ketemu penderitaan. Ya, penderitaan bukan suatu janji. Penderitaan itu harus kita hadapi karena Tuhan mau kita bersukacita di dalam itu. Suatu kebahagiaan, kata Yakobus, kalau kita jatuh di dalam penderitaan. Karena itu menguji kita, memperkuat iman kita untuk meneruskan perjalanan bersamanya untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya, nah kasih Tuhan di dalam penderitaan itu nyata. Daud bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Yang nomor 4, takut, hormat, dan takutlah akan Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan pada waktunya. Pernyataan kemuliaan Tuhan seharusnya menghasilkan hormat dan takut nama Tuhan, percaya dan taat kepada Tuhan 100%. Jangan percaya pada yang lain. Jangan percaya pada uang, jangan percaya pada karir, jangan percaya pada perusahaan. Tidak, percaya dan taat pada Tuhan 100%, tidak 99%. Boleh nggak tanya? Bertanyalah dengan tulus kepada Tuhan. Ingat ya,
orang Israel berseru-seru, dan Tuhan bilang berseru-seru demikian, artinya sembarangan. Tanyalah dengan tulus. Bahasa nggak perlu bagus kalau nggak bisa. Nggak semua kita terdidik berbahasa halus seperti saya. Saya juga berantakan kalau ngomong. Tapi bertanyalah dengan tulus kepada Tuhan. Tapi jangan mempertanyakan Tuhan. Jangan meragukan Tuhan. Tanya boleh nggak? Boleh. Tanya dengan innocent. Tanya dengan lugu. Tanya dengan tulus. Tapi jangan men-challenge Tuhan. Jangan mempertanyakan dia. Jangan meragukan dia. Karena Tuhan adalah Allah perjanjian. Dia memulai, dia menyediakan, dia pelihara, dia genapi. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24 ini ayat favorit saya. Kalau biasanya orang ulang tahun saya suka kasih ayat ini. Karena ini merupakan sebuah doa dan saya sungguh-sungguh mengimaninya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, memisahkan kamu seluruhnya, dikuduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ingat, saudaraku, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saya ajak kita berdiri. Saya mau ajak kita berjanji di hadapan Tuhan. Mari kita berjanji di hadapan Tuhan. Kalau Anda duduk bersama keluargamu pada malam ini, saya minta kita menggandeng keluarga kita. Mari berpegangan tangan. Mari kita berjanji pada Tuhan tentang keluarga kita, tentang perusahaan kita, tentang pekerjaan kita, tentang negara kita. Mari kita berjanji nomor 1, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan seluruh kepala keluarga yang mendengarkan malam ini, Anda bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada keluargamu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nomor 2, mari kita berjanji membuang keserakahan dalam segala hal, termasuk hal-hal kecil, makan, baju, prestasi, uang bensin, apa aja, buang keserakahan dalam segala hal di sepanjang waktu. Jadi jangan bilang sekali-sekali serakah nggak apa-apa. Nggak bisa. Jangan sekali-kali membiarkan dosa itu bercokol. Dia akan menguasaimu kembali. Ya, dosa keserakahan itu harus ditenggelamin, habis sampai tuntas. Nomor 3, mari kita berjanji menjalani penderitaan. Kalau Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi, mari kita jalani. Nggak enak, nggak apa-apa. Jalanin dulu. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Percaya dan taat pada Tuhan. Kita mengalami ketakutan seperti orang Israel. Tuhan bilang, maju, laut itu dibuka sama Tuhan. Begitu sudah di dalam dikejar sama orang Mesir dihancurkan sama Tuhan. Ketakutan kita, tertatih-tatihnya kita, Tuhan lihat enggak? Tuhan lihat. Tuhan enggak tinggalin. Tuhan ada dan Tuhan bersama dengan kita. Mari kita jalani penderitaan kita dengan mata yang tertuju pada Tuhan. Mari kita percaya dan taat pada perintah. Dan yang keempat adalah mari kita hormat dan takut pada Tuhan. Allah penebus kita, Allah yang menyelamatkan kita, dan Allah pemilik. Mari kita berjanji. Mari pegang keluargamu. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Kami datang di penghujung pelajaran kami malam ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan peduli. Kami bersyukur Tuhan kasih kami waktu untuk kami boleh mencerna firman Tuhan yang Musa tuliskan
untuk menyatakan isi hati-Mu. Kami bersyukur kami boleh dikasih kesempatan untuk mengerti, untuk belajar pada sebuah kitab yang sudah ditulis ribuan tahun lalu, 4.000 tahun lalu. Kami tetap manusia bebal yang sama ya Tuhan. Yang enggak ada bedanya. Kami harus akuin kami punya hati yang serakah, mungkin lebih parah dari Firaun. Dan kalau Tuhan menghancurkan Firaun, sementara kami masih boleh berdiri, memegang keluarga kami saat ini. Ampuni kami Tuhan. Kami menyadari betapa Engkau adalah Allah yang sabar kepada kami. Allah yang baik, Allah yang memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk bertobat. Kami mau Tuhan membuang semua keserakahan kami dari segala macam bentuk dan waktu di sepanjang hidup kami. Kasih kami kesempatan ya Tuhan untuk bertobat dan untuk berani, hati kami berani untuk menunjukkan penyesalan kami di depan keluarga kami, di depan rekan kerja kami, di depan masyarakat kami. Untuk kami boleh mulai lagi belajar berbagi, tidak serakah. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami, orang tua kami, yang mengajarkan kami sebenarnya banyak hal-hal baik. Para pendeta, para penatua, para rohaniawan, yang mengajarkan kami sebenarnya untuk berbagi dari kami kecil. Tetapi dunia ini sudah mengecoh kami, dan kami menjadi orang-orang yang serakah. Tuhan ampuni. Dan kami berdoa untuk orang-orang yang sudah mengajarkan kami hal-hal yang baik. Tuhan yang berkati mereka. Untuk mereka terus bisa mengajarkan hal-hal yang baik. Dan kami mau mendaftarkan diri menjadi salah satu orang yang boleh dicontoh di dalam hal berbagi. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk bisa memulai menjadi tangan perpanjangan tangan Tuhan, menyalurkan kasih Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tolong kami ya Tuhan, kami meniru Engkau, kami mau belajar dari Tuhan sendiri dan mau menjadi berkat bagi orang lain. Kami mau buang keserakahan kami jauh-jauh. Dan Tuhan, ketika malam ini kami juga belajar tentang penderitaan. Dan kami tahu akan banyak penderitaan yang kami hadapi. Dan hamba-Mu berdoa untuk teman-teman yang mungkin di sekarang ini banyak yang mengalami penderitaan. Mungkin karena kehilangan pekerjaan, mungkin karena suasana ekonomi yang lagi tidak baik, mungkin tentang keluarga yang sedang sakit, kehilangan orang yang dipercaya, kehilangan orang yang dikasihi. Di dalam penderitaan ini, Tuhan arahkan mata kami memandang kepadamu. Tuhan kuatkan hati kami dan hiburkan hati kami. Tuhan memberikan kami inspirasi untuk terus memandang kepada Tuhan dan menjalani penderitaan ini dengan hati yang bersukacita. Karena kami tahu tangan penjunan itu sedang membentuk kami, mempertebal iman kami, untuk kami terus bisa digandeng dan jalan bersama Tuhan. Kami mau Tuhan, dan kami siap Tuhan. Kami mau berjalan dengan Tuhan menuju ke tanah perjanjian itu. Bapa di surga, tolong kami. Tuhan yang memberkati kami juga dengan rasa takut dan hormat akan Tuhan. Anugerahkan kami Tuhan, hati yang digelisahkan, hati yang digentarkan, agar kami menghormati Engkau, agar kami tahu siapa kami. Dan berhadapan dengan Allah pemilik hidup ini, Allah pemilik hati kami, Allah pemilik dunia ini. Sadarkan kami ya Tuhan, untuk tunduk dan hormat, dan percaya 100% kepada Tuhan. Taat pada setiap perintah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Hamba berdoa untuk semua orang yang mendengarkan, semua orang yang malam ini menyaksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Israel. Kami juga menantikan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami dan melalui kami. Bapa di surga, dengarkan doa kami. Kabulkan permintaan kami, karena kami mau Tuhan menjadi patriot-patriot Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Anugerahkan kami Tuhan ketaatan itu. Dan kami mintakan semua ini di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus yang sudah tebus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes, ketemu. Selamat malam. Terima kasih Bu Angelin. Iya, sampai minggu depan. Ya. Ketemu Dadah. depan. Oke. Memberkati semua. Baik. Baik.